jam berapa? Di tempat Ustadz sekarang jam apa? Sekarang jam 6:30. Di tempat saya jam 6:30. Ya. Untuk Siti Nurbaya silakan kalau mau kerja silakan beraktivitas, mudah-mudahan diberikan keberkahan dan kelancaran. Ya. Nama saya ada di sini akunnya ya. Nama saya ada di sini Saudara Yeye ya, ini atas. Ya, nama lengkap saya di sini Ustadz Faidillah Arisan Arkani ya. Salam kenal untuk semua yang baru bergabung ya. Salam kenal untuk yang baru masuk, baru kenal, baru ikut di sini. Selamat datang dalam majelis ilmu kita. Mudah-mudahan selain kita bertambah ilmu, bertambah saudara, bertambah pahala, bertambah keberkahan ya. Amin ya rabbal alamin. Ada umrah di Makassar jam 7:30 Pak Ustadz. Iya, lebih duluan Makassar ya saudara umrah ya. Saya sampai ke Ustadz dari Maluku hadir. Ini SY. Assalamualaikum. SY nama lengkapnya siapa? Ini Mumu ya. Mama Siti, ini Mumu ya, namanya Mumu ya. Mama Siti, ini Mumu. Dari mana saya selalu? Oh ya, Teh Mumu, barakallah teh ya, barakallah. Pangling ya. Kita lanjut ya. Ibu Bapak sekali lagi yang sering melakukan perjalanan ini ada mukena traveling. Siapa di sini yang sering bepergian, sering liburan, sering melakukan perjalanan, baik liburan atau pekerjaan atau mudik. Ini ada mukena ya yang sangat baik. Saya anjurkan Bapak Ibu harus memilikinya. Selain tampilannya yang cakep ya, kemudian ini fungsinya untuk sholat ya, untuk sholat. Di Ambon 7:30 ya, 8:30 ya. Salam untuk saudari Ambon. Saya lengkapnya Ibu Sri Aisyah Pak Ustadz. Boleh ya, salam kenal ya. Yang baru bergabung salam kenal. Dari mana saja ya, dari mana saja kotanya. Ada yang dari Makassar. Selamat malam, selamat pagi dari Makassar ya. Saya bergabung, silakan yang baru bergabung ini lengkapi, ini mukena yang sangat bagus, bermanfaat ya untuk Bapak Ibu. Ada cuy dari Jawa Timur ya, dari Batam, Purwakarta ya. Henny Komaria dari Jakarta. Boleh order banyak-banyak Kak Ustadz? Boleh ya, HS boleh. Berapa saja boleh, boleh ya. Ini apa namanya mukena traveling ya. Order banyak-banyak boleh ya. Nanti langsung check out ya, bisa COD ya, bisa COD. Bisa diwakafkan ya. Ibu Bapak kalau ada rezeki ya, ini saya sampaikan menjelang bulan suci Ramadan biasanya kan banyak orang sholat mampir di masjid. Nah, saya kasih resep. Ibu kalau mau punya rezeki, ada rezeki, longgar rezeki, mau amal jariah, beli ini, tinggalkan di masjid-masjid, bawa 5 ya, mampir ke masjid A, masjid B, tinggalkan, ini niat sedekah. Biasanya kan Ramadan banyak yang sholat, nah nanti dipakai, jadi Bapak Ibu punya amal jariah, saya taruh di masjid ini, saya taruh di gitu, kalau punya rezeki, ini jadi amal jariah. Nanti di akhirat Bapak Ibu mukena ini akan menjelma menjadi pertolongan, menjadi keberkahan ya. Boleh HS ya. Kemudian kita lanjut ya. Untuk mukena sama buku lanjut gampang ya. Kemudian saat pulang, Saudara John, saat pulang bepergian jamak dilakukan sebelum sampai kita sendiri apa sampai kampus sendiri, sebelum sampai rumah ya. John, sebelum sampai rumah masih di perjalanan. Abah Maksum, tad sholat subuh ke awanan. Di kodok napa jamak kulakan sing mancak. Oh, Abah Maksum dari Mancak. Kalau subuhnya kawanan ya, kesiangan maka kodok ya. Kodok ya. Prakteknya kodok. Karena sudah lewat waktunya. Ketika sudah lewat maka kodok, misalnya kawanan keturun, ketiduran ya, kesiangan, bangun kesiangan jam 7 atau jam 8, di mana jam 7 dan 8 itu matahari sudah tinggi, artinya sholat subuh sudah habis. Kita sholat subuh, tetap prakteknya subuh dengan segala ketentuan sholat subuh, namun niatnya kodok ya, niatnya kodok. Nanti di sini materinya ya, untuk Kang Maksum ya, Abah Maksum, nanti materi di materi kodok ya. Sholat jamak bisa dikerjakan selama 4 hari di kota lainnya Ustaz. Betul ya Saudara V ya. Di kota
di kota tujuan, maksudnya kita misalnya saudara V ada kegiatan ke Medan. Di Medan 4 hari ya, boleh dengan kegiatan di Medan 4 hari, sholatnya kita dijamak. Sesuai dengan ketentuan jamak, mana yang bisa dijamak, mana yang tidak. Ya. Kita lanjut ya. Kita lanjut materi kosor. Saat ini saya ada kegiatan begitu penting. Oh, contoh ya, saya mau ke Jakarta, mau ada rapat, mau ada kegiatan. Begitu saya mau berangkat, waktunya mepet, waktu duhurnya tinggal sedikit lagi. Ya, daripada saya habis, umpamanya saya kerjakan sholat duhur sebelum naik pesawat, masih ada waktu. Tapi biar tidak terlambat, ya saya sholat duhurnya saya kosor. Jadi 2 rakaat saja. Ya, sesuai materi dikosor. Jadi kosor itu dipendekkan. Saya niat sholat duhur, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, sholat duhur. Kita niat sholat duhur, materi kosor. Usolli fardod duhri, rok'ataini kosron, mustaqbilal kiblati, adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ini sholat duhur ceritanya ya. Artinya saya niat sholat fardu duhur 2 rakaat kosor, menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Ya, ini kosor ya. Ini niat kosor. Prakteknya 1 rakaat, 2 rakaat. Karena cuma 2 rakaat duhurnya menjadi 2. Awalnya kan 4. Karena kita dikosor, sedang perjalanan, sedang musafir, maka sholat kita menjadi 2 rakaat, ya. Kemudian salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, selesai. Ya, sholat duhur, kemudian berangkat melaksanakan segala aktivitas kita, ya. Ustadz, sholat yang boleh dijamak perjalanan berapa kuda? 16 farsa 2 marhal 90 km ya. 90 km dari tempat tinggal kita menuju tujuan minimal 90 km. Usolli fardod duhri ya, naf ya, saya ulang lagi. Usolli fardod duhri rok'ataini kosron. Rok'ataini kosron, mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sudah? Sudah cukup? Usolli fardod duhri. Ya, 1 kali jalan ya, 1 kali jalan Abang John. 1 kali jalan, bukan PP, 1 laju, 1 laju. Saya ulang lagi, usolli fardod duhri rok'ataini kosron, mustaqbilal kiblati, adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ibu bapak ya, ngaji malamnya jam 8 ya. Yang ada waktu, tidak ada halangan ya, silakan. Tiffany, waalaikumsalam dari Indramayu ya. Kalau tidak ada halangan. Ustadz, kalau kita jalan pulang tapi maghrib masih di jalan sampai rumah, masih bolehkah? Kalau musafir sudah habis sampai rumah. Jadi sebelum sampai rumah ya, untuk Abang Johan ya, kalau sudah sampai rumah maka sudah habis. Kalau sudah sampai rumah sudah habis. Habis fasilitas musafirnya hilang. Artinya ya, usolli fardod duhri rok'ataini kosron, mustaqbilal kiblati, adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Artinya ganti ya, saya niat sholat fardu duhur 2 rakaat kosor. Ya. Saya niat sholat fardu duhur 2 rakaat kosor menghadap kiblat
karena Allah Ta'ala. Allah Akbar. Saudara Manda, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Saudara Manda ya. Salam kenal. Dari kota mana Saudara Manda ya? Barakallah. Paling jauh dari mana ini? Silakan ya. Yang baru bergabung ya, silakan follow dulu. Sudah follow belum ya? Yang baru gabung. Gabungin sama Asad 2 juga ya. Habis ini yang gabungan. Habis ini yang sendiri dulu ya. Ini yang tanpa jamak, kosor tanpa jamak. Nanti habis ini saya yang gabungan atau yang jamak ya. Ini masih kosor tanpa jamak ya. Karena saya sholatnya di kursi, boleh sholatnya di kursi ya, Saudara Yau ya. Saudara Yau, gambar kepala ayam ya. Apa namanya Yau? Gambar kepala ayam, sholatnya sambil duduk boleh. Kalau tidak bisa berdiri, sholatnya sambil duduk ya. Bondaki ya. Ada Ida, saya Ibu Ida dari Majalengka. Ya, selamat pagi ya. Manda Rusiati, Manda, waalaikumsalam ya. Saudara Manda ya, waalaikumsalam. Ada Yuyuningsih, terima kasih. Saudara Manda juga barakallah, salam kenal. Saudara Feve sudah ya. Saudara Feve ya, sudah ya, Ve. Saudara V sudah. Terima kasih Bunda Ratna untuk gift mawarnya. Ada Muhammad Linda dari Cikarang. Siti Kurniasih, Ustaz salam kenal juga dari Bekasi ya. Waalaikumsalam Ibu Siti Kurniasih ya. Sudah ada Python Probolinggo, Susilowati dari Python Probolinggo ikut, barakallah ya. Bang Ali ya, terima kasih untuk mawarnya Mams Rins. Ada Bang Dodi dari Rembang ya, barakallah. Ada Mams Rins dari Tangerang. Kita lanjut sekarang Bapak dan Ibu ya. Yang belum follow dulu ya. Kemudian ikuti jadwal kajian kami ya. Kemudian ada Saudara Bundaki. Assalamualaikum, salam kenal dari Taiwan Pak Ustadz. Salam kenal juga untuk Bundaki yang ada di Taiwan ya. Sambil dibantu Bundaki, semoga banyak yang bisa terbantu ya. Ada Amakusma dari Palembang. Selamat pagi, salam kenal juga ya. Ada Herpika ya, Ustadz dari Pulau Seribu. Ada Herpika Eka. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Pulau Seribu. Ada Hajawati, kalau mau bepergian Ustadz boleh jamak sholat duhur tapi waktunya masih subuh. Hah? Tidak bisa. Kalau waktu subuh ya, Ibu Hajawati kalau masih subuh belum bisa. Sampai nanti sudah waktunya baru bisa. Misalnya Ibu Wati mau berangkat tapi sudah duhur ya, boleh kerjakan. Ya, boleh kerjakan. Tapi kalau masih subuh belum bisa ya. Ada Saudara Nining dari Bandung ya, barakallah. Kita lanjut ya. Ya, yang belum punya bukunya, ini buku panduan sholat yang baru bergabung ya, silakan lengkapi ya. Ustadz, yang di kalung tuh apa? Yang di kalung ini oh ya, ini kalung mahal ya. Ini yang di kalung ini adalah saya itu pembimbing ibadah ya. Saya biasa membawa jamaah ke Mekah Madinah dalam rangka ibadah. Yang mau berangkat haji, mau haji plus, mau umroh ya biasanya sama kami. Ini adalah tanda pembimbing ya biasanya ya, ID card ya. Semoga yang ikut ngaji di sini saya doakan mudah-mudahan bisa berangkat umroh, bisa berangkat haji ya. Mudah-mudahan dikasih rezeki banyak, kemudian panjang umur ya, bisa berangkat ya. Iya betul ya, ada saya Mutaif Armina ya. Mutaif salah satu travel yang terbesar, salah satu travel yang insya Allah berpengalaman sudah 35 tahun ya. Alhamdulillah. Yang mudah-mudahan yang mau berangkat umroh dan haji plus nanti bisa DM ya, bisa telepon nanti setelah ngaji ya. Kita lanjut. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya kita akan praktek jamak ya. Kita akan praktek jamak dan kosor ya. Saya dari Surabaya. Kemudian mau berangkat ke Jakarta ya. Mau berangkat ke Jakarta. Kemudian sudah waktu duhur ceritanya.
mau berangkat ke Jakarta, nunggu pesawat, pesawatnya kebetulan belum datang ya, ada keterlambatan. Kebetulan waktu duhur tiba, dug 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 dug, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, saya kerjakan sholat duhur dijama dengan asar, sekaligus dikosor. Duhurnya 2 rakaat, asarnya nanti 2 rakaat. Ini namanya jama dan kosor. Jama itu menggabungkan sholat duhur dengan sholat asar, itu dijama. Kosor meringkas, duhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat. Ngatimah Sadiran, Sahara, iya betul, saya juga jadi TL Albina Raya, Albina Reka, ya sehat selalu ya untuk Ngatimah Sadiran ya, barakallah ya. Ada di Senaruk, kali mau bareng umroh dengan Ustadz, bisakah domisiliku di Bogor? Bisa ya, bisa Ibu Nisanur ya. Nanti DM saya, nanti berangkatnya saya sering bawa jamaah dari Jakarta. Jadi saya nanti ke Jakarta, nanti ketemu di Jakarta. Jadi berangkatnya umrohnya dari Jakarta ya. Saya sering bawa jamaah dari Jakarta. Saya pembimbing dari Jakarta, ketemu nanti yang bimbing saya langsung ya. Kita berangkat umrohnya langsung dari Jakarta, dari Bogor, Bandung ya, Tasik ya, itu nanti kumpulnya Jakarta. Boleh, bisa. Nanti yang mau bisa telepon ya. Kalau Pak Ustadz, kalau Isya ketiduran sebelum jam 4 masih bisa? Masih bisa. Sebelum sholat subuh, eti hariyati kebangun ya. Kerjakan tanpa kodok sebelum sholat subuh ya. Ya, mudah-mudahan Yeye bisa berangkat umroh ya. Mudah-mudahan rezekinya banyak, barokah, bisa-bisa berangkat ya. Kemudian kita lanjut praktek ya. Ini tadi travelnya ini ya, travelnya Arbina Reka Perdana, salah satu travel insya Allah terbaik, sudah pengalaman 35 tahun ya, fasilitas bintang 4, bintang 5. Jadi kalau untuk Bapak Ibu mau cari kenyamanan, cari kepastian, maksudnya bukan tipu-tipu ya, banyak travel yang misalnya berbeda fasilitas. Kami fasilitas yang bintang 4, bintang 5, grade 1 ya, grade 1. Kita lanjut ya, kita lanjut praktek sholat duhur dengan sholat asar ya. Kemudian sholat duhur dengan sholat asar kita gabungkan di jama ya, di jama. Ada hawas TikTok ya, Ustadz saya mengikuti terus acara ini, barakallah ya, mudah-mudahan manfaat. Sambil dibantu dong tap-tap layarnya ya, bantu tap-tap layarnya, kalau ada manfaatnya ya bantu tap-tap supaya apa, orang lain bisa ikut, banyak yang ikut ya. Buku sholat lengkap ada, nanti kita munculkan ya. Ada Erda Wanis ya. Terima kasih. Silakan, mudah-mudahan lancar dalam perjalanan aktivitasnya ya. Kita niat sholat duhur di jamak kosor dengan asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini ya, niat sholat duhur. Usolli fardod duhri rakaataini kosron ya, usolli fardod duhri rakaataini kosron majmu'an bil asri jam'at takdim lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Artinya ya, boleh artinya, saya niat sholat fardu duhur 2 rakaat dijamak dengan asar, jamak takdim karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar ya. Ya, niatnya sudah dibantu sama saudara The Blank. Alhamdulillah saudara The Blank masih ada, belum beraktivitas. Ibu bapak silakan yang belum punya buku ya, masih check out, masih belum datang, silakan ditulis dulu ya. Terima kasih saudara The Blank. Kemudian ada Nisnaur, dah beli bukunya tak, tinggal dibahas bareng-bareng, barakallah. Tinggal ngikutin saja ya, alhamdulillah. Kalau sudah beli, alhamdulillah, tinggal nunggu ya. Saya niat sholat fardu duhur, artinya ya, saya ulangi niat artinya. Saya niat sholat fardu duhur 2 rakaat kosor
dijamak dengan asar, jamak takdim karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Paginya jam 5 ya. Kalau pagi ngajinya jam 5, kalau malam ba'da sholat isya jam 8. Materinya ganti-ganti sesuai dengan ada yang di buku ya. Materinya di dalam buku ini kita kaji semua. Apa materi di situ? Satu, ini informasi ya tentang tayamum, mandi wajib, kemudian tentang head, darah head sama darah istihadah bedanya apa? Kemudian tentang sholat jenazah ya. Kemudian sholat duha, sholat rawatib, sholat isyraq ya. Dibahas semua di sini. Ya. Tentang sujud sahwi. Kemudian ada juga doa iftitah yang belum lancar, doa iftitahnya ada di sini. Doa sholat duha, praktek sholat duha ada di sini. Kita terangkan semua. Kapan ngajinya? Malam ya. Jadi 2 kali salamnya. Iya, salam pertama untuk sholat duhur. Setelah sholat duhur selesai, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ini sholat duhur. Lanjut niat sholat asar ya. Lanjut niat sholat. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ustadz mohon diulang doanya sama artinya. Saya ulang lagi. Kaimudin ya. Kaimudin. Usolli fardod duhri rok'ataini kosron majmu'an bil asri jam'at takdim lillahi ta'ala. Allah Akbar. Sudah ditulis sama the blank. Di dalam buku juga kita terangkan. Setelah sholat duhur tadi niat yang itu, kita niat artinya. Saya niat sholat fardu duhur 2 rakaat qashar. Dijamak dengan asar, jamak takdim karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Sudah ya. Kemudian yang mukenanya belum punya, ini ada mukena traveling ya, yang sangat baik, yang sangat bermanfaat ketika Bapak Ibu bepergian, sering traveling, sering keluar rumah, ataupun sebentar lagi mau mudik ya, mau mudik lebaran, silakan lengkapi, belikan keponakan-keponakan kita, saudara-saudara kita ya, kasih ini yang sudah akhir balik, ini bermanfaat, senang ya anak-anak kita, keponakan kita dibelikan mukena untuk persiapan sholatnya. Apalagi mau terawih ya. Berarti sebelum berangkat dua-dua, iya Marsudi ya, boleh dua-dua. Kalau niatnya pakai bahasa Indonesia boleh ya. Mia Mahmud 81 boleh, niatnya pakai bahasa Indonesia boleh ya. Boleh banget. Kemudian setelah sholat duhur tadi selesai, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, duhur selesai ya. Iya 2 rakaat. Lanjut sholat asar. Ini niat asarnya ya. Lanjut sholat asar. Usolli fardol asri rok'ataini kosron ya. Usolli fardol asri rok'ataini kosron mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Saya mau order saya mau buku doanya Pak Haji biar ada rezeki yang selebar-lebarnya. Amin, amin. Insya Allah Ibu beli ikut ngaji di sini, insya Allah rezekinya dibuka. Ya, rezekinya dibuka, badannya sehat, lahir dan batin, rezekinya luas. Ya kita lagi praktek sholat ya, lagi baik. Ini bukunya silakan. Ini yang 3 in 1 ya. 1 check out bisa dapat 3 ya. Kalau ini yang satuan, ya. Kemudian insya Allah barokah ya, insya Allah rezekinya mengalir ya, berkah barokah. Usolli fardod duhri usolli fardod duhri rok'ataini kosron
majmu'an bil asri jam'at takdim lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ini niat sholat duhur menjama asar. Artinya saya niat sholat duhur 2 rakaat qashar. Dijamak dengan asar, jamak takdim karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Boleh bahasa Melayu, boleh bahasa Malaysia, boleh bahasa Indonesia, ya boleh. Yang kedua, setelah duhur selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Lanjut sholat asar. Usolli fardol asri rok'ataini kosron mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Artinya saya niat sholat fardu asar 2 rakaat qashar menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Suryati ya, terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru bergabung saya ucapkan selamat datang, selamat mengikuti kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah ilmu pengetahuan dan menambah pahala dan menambah keberkahan kita ya. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita. Jamaah takdim nggak bilang qashar lagi ya Pak Ustadz ya. Jamaah takdim boleh ditambahi jamaah takdim, sudah tadi kan dibaca ya. Yang qashar yang kedua tidak ya. Yang jamaah takdimnya di awal ya. Erdawati Bukhari membaca niatnya di awal, membaca jamaknya itu di awal. Sedangkan yang kedua tidak ya. Terima kasih untuk saudara Juk Kabidin ya. Mohon diulang niatnya. Usolli fardol asri rok'ataini kosron. Ini sholat asarnya ya. Usolli fardol asri rok'ataini kosron mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Saya niat sholat fardu asar 2 rakaat qashar menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Ini bukunya, yang belum punya segera ambil ya. Yang belum punya segera. Saudara The Blank ya. Mungkin The Blank sudah berangkat kerja mungkin ya. Barakallah ya saudara The Blank. Boleh ya. Hajawati, niat itu di dalam hati sebelum takbir ya, sebelum takbiratul ihram. Atau dibarengi paling lambat di sini. Allahu Akbar. Di sini lihat lintas niatnya. Lanjut ya, sudah cukup? Lanjut ya. Ini jangan lupa ya, yang belum punya mukena, sebentar lagi bulan Ramadan, yang sering bepergian, ini mukena yang polos, ini mukena yang apa, yang motif ya. Warnanya cakep ya. Kemudian fungsinya yang paling utama adalah fungsinya. Ada Neni Setiani, terima kasih Pak Ustadz, mau undur diri silakan. Yang mau beraktivitas saya doakan mudah-mudahan diberikan keberkahan dan kelancaran. Sampai ketemu lagi besok pagi dan nanti malam ya. Semoga dikasih waktu bisa bertemu lagi nanti malam. Nanti malam jam 8. Materinya beda ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu ada longgar waktu bisa ikut kembali. Ini mukenanya Bapak Ibu ya, bermanfaat untuk anak-anak kita, untuk putra-putri, keponakan-keponakan ya. Silakan bisa dilengkapi. Trikayuyu izin keluar Pak Ustadz, mau ke pasar. Barakallah ya Trikayuyu, mudah-mudahan lancar, selamat, berkah barokah di pasarnya ya. Jangan lupa ya. Nanti malam ya Trikayuyu ikut lagi, mudah-mudahan berkah barokah di pasarnya ya. Ustadz, kalau lagi di bisa malam sholatnya apa? Tayamum. Kalau lagi di bis malam sholatnya apa? Bisa tayamum. Kalau seandainya bisnya tidak berhenti,
Tapi kadang-kadang kan bis malam kan ada tempat istirahat, Ibu. Biasanya berhenti misalnya di rumah makan, ya di situ kita sholat. Tapi kalau misalnya tidak sempat, belum ketemu rest area atau tempat istirahat, tapi sudah takut habis waktunya, boleh di atas bis, ya di atas bis kemudian tayamum di atas bis dengan menggunakan debu yang ada menempel di dinding jendela. Nanti materi tayamum kita bahas kembali ya. Ada materi tayamum. Ada Gunarti ya. Ada umrah. Setelah sholat duhur kosor tapi belum tinggalkan rumah, apa bisa sholat asar Ustaz? Sebelum sholat duhur, setelah sholat duhur, setelah sholat kosor, duhur kosor tapi belum tinggalkan rumah, apakah bisa sholat asar Ustaz? Bisa, namanya jamak takdim, ya bisa. Ada Papinot, saya sudah pesan bukunya, barakallah ya, ditunggu ya Papinot. Ada Salwa, maaf Pak Ustaz izin pamit aktivitas lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salwa ya, sehat selalu ya, barakallah, lancar mudah-mudahan. Ada aku Pak Ustadz, kalau mau nagih utang biar orang yang tidak galakan, dia apa amalannya Pak Ustadz? Orangnya galakan, ya, orangnya galakan. Doain ya sebelum berangkat, ya sebelum berangkat Ibu doain ya, doain ya. Salah satu boleh didoain adalah baca sholawat, disolawatin dulu, ya sholawat berapa kali? 7 kali. Ya, akwe ya. Kalau tahu namanya, sebut namanya. Sholawatin dulu, kemudian baca Fatihah, selanjutnya sebut namanya, tambahi lagi kalau bisa baca hasbiyallahu la ilaha illahu wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil adzim. Bisa hasbiyallahu la ilaha illahu wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil adzim. Bacakan itu berapa kali? Bacakan 7 kali. Ya, 7 kali. Hasbiyallahu la ilaha illahu wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil adzim. Bacakan. Insyaallah orang itu tidak galak ya. Insyaallah tidak galak, insyaallah bahkan bayar hutangnya. Insyaallah ya. Insyaallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lakukan ya. Baca sholawat 7 kali, baca Fatihah, sebut namanya, tambahi hasbiyallahu la ilaha illahu wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil adzim. Jadi nanti Allah yang akan membelesekkan hatinya ya, yang awalnya tidak mau bayar jadi mau bayar. Jadi Allah akan putarkan hatinya sehingga dia mau bayar, menyadari tentang tanggung jawabnya ya. Insyaallah tidak galak. Insyaallah dia jadi ciut seperti kerupuk ya, seperti kerupuk kesiram air. Insyaallah ya. Bisa ya. Kita lanjut. Ada ya. Ada doa-doanya di sini, ada doa iftitah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsir. Kemudian ada doa sujud sahwi, sujud tilawah, ada doa sholat duha, ya ada dikir-dikir ya, dikir-dikir sholat. Ini buku yang termasuk ada buku doa-doa, buku-buku dikir yang ini lengkap nih. Ya, ini yang paling harus Bapak Ibu ya, lengkapi. Ini 3 buku ya, 1 kali check out dapat 3 buku. Ini, silakan. Tad izin turun benten perlu sing lain siap ya untuk Kang Abah Maksum ya. Hatur nuhun Kang Maksum, sehat selalu ya. Sampai ketemu lagi ya. Mudah-mudahan lancar Kang Maksum aktivitasnya ya. Berkah lancar ya aktivitasnya. Amin dape purple ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, bolehkah menjamak sholat ketika sudah sampai tempat tujuan? Boleh ya. Sudah sampai tempat tujuan ya, boleh. Di tempat tujuan boleh. Kita lanjut praktek sholat jamak takhir.
sholat duhur yang dikerjakan di waktu asar, ya. Sholat duhur, kalau tadi kan sholat duhur asarnya yang naik, ya. Kalau yang tadi sholat duhur asarnya yang naik. Kalau sekarang kebalikannya, sholat duhurnya yang turun, ya. Sholat duhurnya yang ke waktu asar, ya, namanya jamak takhir. Ayo, saat saya sedang perjalanan, ya, saya sedang perjalanan, kemudian waktu duhur tiba, tapi kena macet, tidak memungkinkan, ya, tidak memungkinkan untuk mengerjakan sholat duhur. Maka sholat duhur ini kita kerjakan di waktu asar, ya. Saudara Mansur Ismail, apa niat sholat yang tertinggal? Kodok namanya. Materinya di sini, ya. Oh, abangku, Abang Mansur, nanti materi kodok tersendiri, ya. Mohon ditunggu, ya. Sholat yang tertinggal itu materinya namanya kodok, mengganti. Kodok itu adalah mengganti sholat yang tertinggal karena sebab-sebab ketiduran atau lupa, ya. Itu nanti kita kerjakan, namanya kodok. Hajaria, terima kasih Hajaria, barakallah, ya. Terima kasih untuk Hajaria, saudaraku, atas gift bawarnya. Kita lanjutkan praktek mengerjakan sholat duhur yang kemudian atas kesibukan-kesibukan di waktu kita sedang musafir atau kesulitan waktu duhur tidak bisa mengerjakan, maka sholat duhur ini kita kerjakan di waktu asar. Aduh, mau habis sholat duhur ini, saya nggak mampu, mungkin macet, mungkin tidak ada rest, atau mungkin karena kita dipanggil naik pesawat. Maka sholat duhur ini kita kerjakan di waktu asar, namanya jamak takhir. Singkat cerita, sudah waktu asar, saya kerjakan sholat yang punya waktu, sholat asar, sekaligus menjamak sholat duhur. Ya, niatnya, ya. Allahu Akbar, la ilaha illallah, ya. Ini sholat asar, ya. Waktu asar yang contoh, sekali lagi, contoh mengerjakan sholat asar yang punya waktu, kemudian disusul dengan sholat duhur nanti, ya. Usolli fardol asri rok'ataini kosron majmu'an bidduhri jam'at takhir lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Artinya, saya niat sholat fardu asar 2 rakaat kosor, dijamak dengan duhur, jamak takhir karena Allah Ta'ala. Allah. Terima kasih saudara Blank sudah membantu untuk lafadz niatnya. Ibu bapak, saya sampaikan lafadz niat yang saya sampaikan sudah ditulis, dibantu sama saudara Blank. Barakallah the Blank, ya, barakallah. Ustadz, bolehkah sholat di dalam bis? Boleh, ya. Saifuddin, boleh, ya, boleh. Cukup setelah sholat duhur tadi, ya. Setelah ini waktunya sholat asar. Usolli fardol asri rok'ataini kosron majmu'an bidduhri jam'at takhir lillahi ta'ala. Allahu Akbar. 1 rakaat, 2 rakaat sholat asar, selesai cuma 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Setelah asar baru berdiri, lanjut berdiri kembali untuk mengerjakan sholat duhur. Sekarang sholat duhur, ya. Usolli fardod duhri rok'ataini kosron mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Allah, lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Saya sholat duhur 2 rakaat kosor, ya. Saya niat sholat duhur 2 rakaat kosor menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar.
Prakteknya 1 rakaat, 2 rakaat. Sudah 2 rakaat salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada Pak Pinot, Ustadz tolong munculkan yang 3 buku tadi. Boleh ya, habis ini ya, tolong ditunggu sebentar ya. Ini waktu asar ya, Bunda Cayang ya. Bunda Cayang ini ceritanya waktunya waktu asar. Kita kerjakan sholat asar sekaligus sholat duhur. Ya, prakteknya waktunya di waktu asar ya. Setelah sholat asar baru sholat duhur. Usolli fardol asri rok'ataini kosron. Saya ulang lagi ya. Usolli fardol asri rok'ataini kosron majmu'an bidduhri ya. Majmu'an bidduhri jam'at takhir lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Artinya ya, artinya saya niat sholat fardu asar 2 rakaat qashar. Dijamak dengan sholat duhur, jamak takhir karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Prakteknya 1 rakaat, 2 rakaat. Karena cuma 2 rakaat selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini salat asar ya. Karena sudah selesai, berdiri langsung iqomah untuk melanjutkan mengerjakan sholat duhur. Ya, jadi sholat duhurnya turun. Ini sholat duhur. Karena waktu duhur tadi, waktu di sholat duhur tidak mampu mengerjakan duhur. Di jamak takhir namanya. Niatnya Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, iqomah ya sunnah. Iqomah sunnah. Kemudian niat sholat duhur. Usolli fardod duhri rok'ataini kosron mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Boleh iqomah juga boleh, kalau mau dapat tambahan pahala ya, boleh iqomah juga ya. Ummu naf ya. Laki-laki dan perempuan juga boleh iqomah ya, baik sendiri ataupun berjamaah. Silakan kalau mau tambahan pahala lakukan dengan membaca iqomah. Sekarang sholat asar 1 rakaat, 2 rakaat ya. Niat sholat asar, niat sholat duhur. Usolli fardod duhri. Fatimah S. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatimah S ya. Niat sholat duhur. Usolli fardod duhri. Saudara Rika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usolli fardod duhri rok'ataini kosron ya. Mbah Mono 78. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usolli fardod duhri rok'ataini kosron mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Saya niat sholat fardu duhur 2 rakaat qashar menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Pak Pinot ya, alhamdulillah saya sudah pesan 3 buku Pak Ustadz. Barakallah, ditunggu ya Pak Pinot. Mudah-mudahan berkah, rezekinya tambah berlimpah, pahalanya tambah berkah, umurnya barokah, ya, keluarganya barokah. Mudah-mudahan istiqomah dalam ibadah. Amin ya rabbal alamin. Rezekinya barokah, umurnya panjang barokah, istiqomah dalam ibadah. Istiqomah dalam ngaji, baca Al-Quran, ya sodako, pokoknya kebaikan-kebaikan istiqomah. Ada Wiliati, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Dewi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang yang baru bergabung. Ada Didit Budiarsa, assalamualaikum Ustadz. Untuk adaan dipakai di berjamaah apa di sendirian? Boleh berjamaah, boleh sendiri ya. Pak Pinot ya, insya Allah berkah barokah, umurnya barokah,
keluarganya barokah, ya, bisa mengamalkan ilmunya. Assalamualaikum Pak Ustadz, boleh dikirim ke Malaysia tuh bukunya Umi Tina ya? Insya Allah ya, insya Allah. Boleh minta dikirim alamatnya, Ibu Tina DM kepada kami agar nanti saya bisa confirm ya, saya konfirmasi ke bagian pengiriman. Mohon disertakan alamat lengkap, selengkap-lengkapnya. Nanti coba kami bantu ya. Insya Allah ya, insya Allah bisa dikirim. Bantu alamatnya DM ya, Umi Tina ya. Umi Tina bisa DM? Bisa DM ya? Alamat lengkapnya. Ada Owi rajin sholat, Owi rajin sholat. Ustaz mau tanya, silakan ya. Kalau ada yang mau bertanya, Hawas TikTok ya, Hawas TikTok, barakallah, Hawas TikTok. Harganya berapa? Kalau yang ini harganya 40-an, yang ini 40-an ribu ya. Harganya ini 40-an ribu. Kalau yang 3 yang 3 in 1 tadi berapa ya? Berapa Pi? Yang 3 in 1 yang dapat 3 buku itu 90, harganya 90. Yang ini 90-an dapat 3 ya, dapat 3 buku. Kalau ini 149. 140. Nanti beda di ongkir saja ya, kalau Malaysia nanti beda di ongkir. Tapi ini kita niatnya namanya cari ilmu. Ya. Cari ilmu ya. Insya Allah barokah ya, insya Allah berkah, berkah barokah. Ada Vina, apakah boleh kita sholat berjamaah dengan imam yang tidak menjamak sholat kalau kita dalam perjalanan? Kita kalau sholat qashar sesuai materi ini, boleh berjamaah tapi sesama musafir. Boleh berjamaah sesama musafir. Tidak menggantungkan sholat yang bukan musafir. Yang bukan musafir ya. Apalagi sholat qashar. Imamnya 4, kita mau niat qashar, tidak boleh ya. Maka kita sendiri terpisah. Jangan bersama imam yang mukim, yang penduduk setempat, yang mereka mengerjakan sholat yang sempurna 4 rakaat, sedangkan kita mau qashar. Tidak boleh. Kalaupun berjamaah sesama musafir. Kemudian saudara Saifuddin, kalau maghrib isya bisa diqashar gak Tad? Bisa. Maghrib tapi tidak bisa diqashar, yang bisa diqashar isyanya. Maghrib sama isya digabungkan, maghribnya 3, nanti isyanya 2. Nanti habis ini kita praktek ya. Yang disebut sholat nabawi awabin ya. Awabin mungkin ya saudara Owi. Sholat awabin itu yang dikerjakan adalah setelah badak sholat maghrib. Itu nanti ada penjelasannya ya, itu masuk materi ya. Siapa di sini yang pernah ikut ngaji dengan saya materi sholat awabin? Siapa? Ada nggak di sini? Ya, Owi rajin sholat. Nanti bisa ikut materi. Siapa di sini yang belum pernah sholat awabin? Belum paham. Sholat awabin itu dikerjakan di waktu setelah sholat maghrib ya. Kita kemudian mengerjakan sholat awabin ya, 6 rakaat. Barang siapa yang mengerjakan sholat awabin 6 rakaat, itu seperti ibadah sepanjang tahun. Dosa-dosa kita dihapus ya sepanjang masa. Jadi seolah-olah kita ibadah 12 tahun ya, sepanjang masa ya. Siapa yang sini sudah sholat awabin? Sudah pernah saya jelaskan ikut dalam kajian penjelasan sholat awabin siapa? Nah, di dalam buku ini kita terangkan, maka bermanfaat ya. Ya. Nanti kita ikut malam ngajinya ya. Apakah berlaku juga dengan sholat jamak? Boleh dengan imam ya. Termasuk sholat qashar ini yang tidak dibolehkan berjamaah dengan yang sholat sempurna, sholat qashar. Ya. Sholat qashar tidak dibolehkan, terutama sholat qashar ini. Ya. Kalau mau berjamaah sesama mukimin, sesama musafir. Saya belum pernah sholat awabin, ikut ya, Ibu Naf ikut ngaji kami ya. Materinya ada dari sini. Kita bahas, kita terangkan prakteknya bagaimana. Kalau di sini kan penjelasannya nanti kita jelaskan, diuraikan. Saudara V ya, Ustaz, jamak qashar boleh dikerjakan dalam jarak tempuh kilometer berapa? 90. Saudara V ya,
Qashar tidak boleh kurang dari 90 dan tidak boleh berjamaah dengan mukimin. Ya, penduduk setempat kalau mau berjamaah dengan sesama musafir. Qashar ya. Tidak boleh menggantungkan sholat bersama mereka, sholat yang 4 rakaat yang sempurna. Ada Wijayanti, saya sudah check out bukunya Pak Ustadz, tinggal tunggu paketnya sampai. Barakallah ya. Kapan penjelasannya? Penjelasannya ngaji malam. Ngaji malam sama ngaji sore. Maka ibu ikuti jadwalnya. Kalau pagi materinya ini, kalau sore materinya ganti-ganti. Ada sholat awabin, ada sholat isrok, ada sholat duha, ada tentang tayamum, ada tentang mandi wajib, ada tentang sholat jenazah, sholat goib, kemudian perkara tentang haid, ya, kemudian ada tentang zakat, bayar fidyah, ya kita bahas semua. Di ngaji malam jam 8 sama ngaji sore jam 4. Sore jam 4. Silakan, ibu mau masuk yang mana? Aku mau ikut semua. Pagi ikut karena penting, materinya kan beda-beda. Betul, ikut ngaji pagi ikut, ngaji sore juga ikut. Sore jam 4. Ngaji malam juga ikut karena ngaji sore sama malam materinya beda. Pagi beda, sore beda, malam beda. Nah, dengan begitu mudah-mudahan pengetahuan kita menjadi bertambah. Pahala kita juga bertambah. Rezeki kita nanti bertambah. Begitu ya. Bisa dipahami ya. Maka agar tidak ketinggalan, sudah follow belum? Sambil dibantu tap-tap layar. Ya, kita lanjut ya. Praktek maghrib dengan isya sekarang ya. Ya, praktek maghrib dengan isya ya. Sekarang saya mau praktek sholat maghrib dengan sholat isya. Saudara Rika, terima kasih ya. Kemudian Saudara Esy, maaf Pak Ustadz, mau permisi dulu, mau pindahin sapi. Barakallah ya, mudah-mudahan sapinya sehat, cepat besar sapinya ya. Saya Esy ya, mau pindahin sapi. Ada Nining, alhamdulillah Pak Ustadz paham, tapi namanya juga orang suka lupa. Iya, nggak apa-apa ya, Nining Yuningsih ya. Pak Ustadz, kodok sholat isya sebaiknya dilakukan dengan sholat apa? Ya nanti penjelasannya, nanti penjelasan kodok sendiri ya, habis ini. Kita lanjut materi maghrib dengan isya. Saya mau mengerjakan sholat maghrib. Ya, saya sedang perjalanan, datang waktu maghrib. Maghrib saya kerjakan sholat maghrib, isya-nya nanti dijamak. Jadi isya-nya nanti maju ditarik. Usolli fardol maghribi. Usolli fardol maghribi salasa rokaatin. Usolli fardol maghribi salasa rokaatin majmu'an bil isya'i jam'at takdim lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Artinya saya niat sholat maghrib 3 rakaat. Saya niat sholat fardu maghrib, saya ulangi 3 rakaat dijamak dengan isya jamak takdim. Allahu Akbar. Hajawati Ustadz, buku 3 in 1 lengkap ya? Insya Allah lengkap ya. Ya, nanti kita munculkan Hajawati ya. Hajawati nanti buku 3 in 1 itu lengkap. Satu check out, satu beli dapat 3 buku. Ya. Langsung ya, nanti diambil. Ini praktek sholat maghrib ya. Saya niat sholat fardu maghrib 3 rakaat. Dijamak dengan isya jamak takdim karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Ini jamak takdim ya. Jamak takdim itu mengerjakan di awal, mengerjakan sholat isya di waktu maghrib, itu jamak takdim. Kalau jamak takhir, sholat maghribnya nanti di waktu isya. Ganti.
Kita lanjut ya. Praktek sholat maghrib nih. Allahu Akbar. 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat. Ini maghrib sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini sholat maghrib. Setelah itu berdiri ya, iqomah untuk sholat isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Langsung niat sholat isya. Usolli fardol isya'i rok'ataini kosron mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Artinya, dengan artinya ya, niatnya cukup sekali saja, 2 kali. Tadi kan sudah niat maghrib, sekarang niat sholat isya. Perhatikan dulu, tadi kan sholat maghrib sudah selesai, sekarang niat sholat isya. Ya 2 kali, sholatnya kan 2, niatnya juga 2, cuman meletakkan jamaknya itu 1 kali saja. Ya, menyebut jamaknya dan 1 kali saja. Sekarang niat sholat isya. Usolli fardol isya'i rok'ataini kosron mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ini niat sholat isya. Ini niat sholat isya. Berarti kan 2. Tadi maghrib sudah, sekarang sholat isya. Praktek sholat isya. Allahu Akbar. 1 rakaat, 2 rakaat. Ini sholat isya 2 rakaat saja, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai. Ya, maghribnya sudah. Ada Sri SRW ya, Hyung. Pak Ustadz mau turun kerja dulu, silakan ya. Yang mau kerja silakan. Barakallah, mudah-mudahan selamat, lancar perjalanan ya. Bolehkah mengqashar sholat sesudah waktunya? Bolehkah mengqashar sholat sesuai waktunya? Mengqashar sholat sesuai waktunya? Boleh ya, boleh. Jadi misalnya isya, sholat isya saja ya, di waktu isya boleh ya. Kita mau kok tidak dijamak ya, maksudnya tidak jamak, boleh qashar saja. Saya niat sholat fardu isya 2 rakaat ya. Boleh ditambahin adaan. Saya niat sholat fardu isya 2 rakaat menghadap kiblat lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Ya, saya niat sholat fardu isya 2 rakaat qashar menghadap kiblat adaan lillahi ta'ala. Boleh. Adaan itu waktu yang ada, waktu sekarang, namanya yang sekarang dikerjakan adaan. Kalau kodoan itu waktu yang berlalu, ya namanya kodok, mengganti. Kalau adaan, waktu yang ada, ya belum habis. Kalau kodok itu waktunya sudah habis. Sudah bisa ya? Lanjut. Kalau sudah bisa, Bapak dan Ibu, kalau sudah bisa di sini lihat, lanjut sholat maghrib tapi di waktu isya. Terakhir ya, mengerjakan sholat maghrib di waktu isya. Ya, kalau tadi maghrib isya ya maju, jadi mengerjakan sholat isya di waktu maghrib. Sekarang kebalikannya, mengerjakan sholat maghrib tapi di waktu isya. Karena pada saat waktu maghrib tiba, kita kena macet. Ya, dalam perjalanan itu, dalam musafir itu kena macet, maka sholat maghrib ini kita jamak dengan isya, namanya jamak takhir. Ya, singkat cerita, ini sholat isya, kita kerjakan sholat isya menjamak maghrib. Usolli fardol isya'i rok'ataini qasron. Usolli fardol isya'i rok'ataini qasron majmu'an bil maghribi jam'at takhir lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Artinya, catat, saya niat sholat fardu isya 2 rakaat qashar dijamak dengan maghrib
jamak takhir karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Prakteknya 1 rakaat, 2 rakaat, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini sholat Isya, ya. Iya ya, Alan Martina, nanti prakteknya saya jelaskan, ada kajian tersendiri tentang sholat awabin. Dilaksanakan setelah sholat maghrib, atau setelah dilaksanakannya sholat sunat maghrib juga ya, sholat rawatib, baru kerjakan sholat awabin. Nanti kita jelaskan ya. Ada Nur Hayati Nun, assalamualaikum Pak Ustadz, gabung silakan. Ibu Nur Hayati Nun, selamat pagi, waalaikumsalam. Dari mana Ibu Nur ya? Baru gabung ini, sudah follow belum? Ya, sudah follow belum Ibu? Yang lain sudah follow belum? Kita lanjut yang terakhir Ibu ya. Sekarang kita kerjakan sholat maghrib setelah Isya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lanjut berdiri untuk mengerjakan sholat maghrib ya. Waalaikumsalam Ida Farida. Waalaikumsalam Ida Farida. Terima kasih ya sudah bergabung. Terima kasih Muhammad Firdaus ya atas doanya. Sehat selalu juga untuk keluarga saudara Muhammad Firdaus. Rosita, waalaikumsalam. Kemudian Alana, terima kasih ya. Jangan lupa nanti ikut ya. Mama Nisa, assalamualaikum Pak Ustadz, salam kenal dari Papua. Nah Mama Nisa, selamat pagi, salam kenal juga yang dari Papua ya. Barakallah Mama Nisya, barakallah ya. Ikut terus sudah follow Mama Nisya. Nur Hayati Nun ya, udah dari Pandeglang Banten, pengikut lama. Oke ya, terima kasih ya. Barakallah ya. Saya yang meripat saya, pandangan saya. Udah blank mau turun. Wah, terima kasih ya. Terima kasih sudah ada blank karena mau ada kegiatan ya. Barakallah, terima kasih. Ibu Bapak ya, kita lanjut yang terakhir. Kita akan mengerjakan sholat maghrib. Tadi kan Isya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sekarang sholat maghrib. Sekarang sholat maghrib ya. Usolli fardol maghribi salasa rokaatin mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Allahu Akbar. 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat ya. Sholat maghrib 3 rakaat selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai. Saudara Patonah, waalaikumsalam. Ada Indrayanti, assalamualaikum Pak Ustadz, salam kenal dari Pekanbaru. Salam kenal juga Indrayanti. Sudah follow Indrayanti, waalaikumsalam. Yang baru-baru jangan lupa sudah follow belum? Alhamdulillah sudah rampung ya. Kita sampaikan 2 materi. Sholat maghrib sudah, jadi maghrib tetap 3 ya, maghribnya 3, Isyanya 2. Maghribnya tetap 3, maghrib tidak bisa dikosor, yang bisa dikosor adalah sholat yang 4. Maghribnya biasa ya, akwe, maghrib itu niatnya biasa. Ulangi niatnya Pak, kecepatan. Yang mana yang diulangi Saudara Vina? Yang maghrib ya. Teh Yani, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Teh Yani, waalaikumsalam. Usolli fardol maghribi salasa rokaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ini niat maghrib ya. Saya niat sholat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Ada Andes Comprang ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk Andes Comprang. Ini buku panduan sholat Bapak Ibu yang harus dimiliki ya. Ibu Bapak kita ngaji besok jam 5 lagi ya. Ulang lagi ya, sholat Isya. Nur Haryono, usolli fardol isya'i rok'ataini kosron.
majmu'an bil maghribi jam'at takhir lillahi ta'ala. Allahu akbar. Usolli fardol isya'i rok'ataini kosron majmu'an bil majmu'an bil maghribi jam'at takhir lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ya, ini niat isya ya, ini niat isya. Oke ya. Ada Mama Nindi, Pak Ustadz bisa nggak sholat qashar di rumah karena bebablasan nggak sholat duhur ke asar? Itu jama ya. Kalau kebablasan itu bukan qashar tapi kodok ya. Untuk Mama Nindi, penjelasan tentang sholat yang kebablasan karena ketiduran atau lupa atau belum dikerjakan itu namanya kodok, bukan qashar ya. Materinya kodok di sini ya. Ada Mama Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian siapa lagi? Ada Nur Haryono, sama-sama ya, mudah-mudahan bermanfaat. Salam kenal dari Malaysia. Ada Herman Umang. Waalaikumsalam Pak Ustadz, salam kenal dari Malaysia. Salam kenal juga Herman Umang ya, berkah barokah. Terima kasih Teh Yani untuk giftnya. Terima kasih juga untuk untuk saudara-saudara semuanya. Ustadz, bahwa sholat duhur sama asar lagi bepergian gimana? Itu namanya jamak ya. Tadi kita jelaskan. Ibu bapak, mohon maaf, ini saya hari ini ada keperluan di masjid sebentar ya. Saya ada keperluan sesuai hasil rapat tadi malam. Saya ada kegiatan, ada salah satu pekerjaan yang saya harus bantu ya. Karena mengawali ada beberapa pekerjaan di masjid, saya mau menengok dulu ya, mau melihat kondisi yang akan dikerjakan. Maka sampai di sini dulu karena janjinya jam 7:30 ya, ada tukangnya mau datang, mau cek ke lokasi. Saya mau pamit dulu ya, ngajinya tidak sampai tuntas. Materi kodok akan saya sampaikan mudah-mudahan besok tidak ada halangan ya. Hari ini saya mohon maaf karena ada beberapa janji yang harus saya kerjakan. Saya pamit dulu, saya tutup dulu sampai di sini ngajinya.